Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Komariah dengan NIM 2310117220031. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa kiasan atau yang tidak sebenarnya. Hal itu digunakan untuk memberikan kesan yang lebih indah dan dramatis. Fungsi penggunaan majas tergantung pada konteksnya, termasuk jenis majas yang digunakan dan tujuan komunikatifnya dalam suatu karya atau percakapan. Berikut beberapa fungsi majas. 1. Menciptakan suasana tertentu. Majas dapat digunakan sesuai dengan tema atau suasana hati yang ingin diungkapkan. Yang kedua, mengesankan atau memikat pembaca atau pendengar. Majas dapat digunakan untuk menimbulkan kesan yang mendalam, menarik perhatian, dan meningkatkan daya tarik suatu karya atau tuturan. Yang ketiga, menyampaikan makna secara lebih intens. Dapat menambahkan intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna dan sikap. Yang keempat, menjelaskan dengan gaya khusus. Melalui majas, konsep-konsep kompleks dapat dijelaskan dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kelima, menghias bahasa. Majas digunakan untuk mempercantik bahasa, menambah keindahan pada tulisan atau pembicaraan. Jenis-jenis majas. Pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan digunakan untuk membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Berikut beberapa macam dan contoh majas perbandingan. A. Majas alegori. Majas alegori adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. B. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengungkapkan benda mati sebagai makhluk bernyawa, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contohnya, matahari menyelinap perlahan di balik bukit. C. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, aku rasanya bisa tertawa sampai ke bulan. D. Majas simile. Majas yang menggunakan perbandingan eksplisit dengan kata seperti atau sebagai. Contohnya, senyumnya manis seperti gula. D. Majas metafora. Majas metafora adalah perbandingan suatu benda dengan benda lain yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, kutu buku, tikus berdasi, dan buah tangan. Yang kedua, majas sindiran. Majas sindiran digunakan untuk menyindir sesuatu atau seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu. Berikut beberapa macam dan contoh majas sindiran. A. Majas sarkasme. Majas sarkasme adalah gaya bahasa yang mengandung sindiran yang menggunakan kata-kata kasar. Contohnya, banyak sekali bicara kamu, aku muak mendengarnya. B. Majas sinisme. Majas sinisme adalah sindiran yang bersifat mencemooh atau atas ide atau pemikiran. Contohnya, uangmu banyak kan? Kenapa masih meminjam uangku? C. Majas ironi. Majas ironi digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan kebalikannya. Contohnya, kamu benar-benar ahli dalam menyimpan rahasia. Semua orang tahu rahasiamu sekarang. Yang ketiga, majas pertentangan. Majas pertentangan menyatakan suatu pertentangan dengan hal yang lainnya. Berikut beberapa macam dan contoh majas pertentangan. A. Majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang menyatakan dua hal seolah-olah bertentangan, tapi keduanya mengandung kebenaran. Contohnya, cahaya kegelapan menyinari malam hariku. B. Majas antitesis. Majas antitesis menggunakan kata-kata yang berlawanan untuk mengekspresikan suatu pertentangan. Contohnya, dia terlihat kuat namun hatinya rapuh. C. Majas litoses. Majas litoses adalah gaya bahasa yang menurunkan kualitas dengan maksud merendah. Contohnya, kenalan saya orang biasa saja, hanya pemilik tambang berlian. Yang keempat, majas penegas. Majas penegas digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas, sehingga akan memengaruhi pembaca atau pendengar.
Berikut beberapa macam dan contoh majas penegas. A. Majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau tidak diperlukan lagi. Contohnya, burung terbang ke atas. B. Majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk menyampaikan sesuatu pernyataan. Contohnya, wajahnya adalah lukisan yang menggambarkan 1000 cerita. C. Majas aliterasi. Majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata secara berurutan. Contohnya, malam menutupi matahari dengan misteri. D. Majas repetisi. Majas repetisi adalah gaya bahasa yang menggunakan pengulangan kata untuk mempertegas maksudnya. Contohnya, bunga-bunga mekar, mekar dengan cantik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa majas merupakan alat ekspresi bahasa yang kuat dan menghidupkan kalimat dengan bahasa kiasan. Fungsinya sangat beragam, mulai dari menciptakan suasana hingga menyampaikan makna dengan lebih intens. Jenis-jenis majas seperti perbandingan, sindiran, pertentangan, dan penegas. Melalui penggunaan majas, komunikasi menjadi lebih memikat, indah, dan penuh daya tarik, membuktikan bahwa kekuatan kata-kata dapat menciptakan dampak yang mendalam dalam berbagai konteks. Sekian presentasi dari saya dengan materi majas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.